Halo pemirsa, ketemu lagi di program Pustaka Daai, Pusat Informasi dan Keterampilan Daai TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan berjalan-jalan ke museum yang ada di Jakarta. Banyak sekali museum di Jakarta yang dapat kita kunjungi, seperti Museum Seni Lukis, Museum Polri, Museum Bahari, Museum Nasional, Museum Muhammad Husni Tamrin, dan Museum Bank Indonesia. Berikut liputannya. Bagi Anda pecinta seni lukis atau Anda pengagum karya sang maestro lukis Indonesia Basuki Abdullah, Anda dapat mengunjungi Museum Basuki Abdullah di Cilandak, Jakarta Selatan. Di museum ini Anda dapat melihat kurang lebih 40 koleksi lukisan yang terpajang dan koleksi-koleksi pribadi milik Basuki Abdullah. Rumah kediaman Basuki di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak Barat, Jakarta Selatan telah diresmikan dan dijadikan museum sejak tahun 2001. Koleksi yang dihibahkan berupa lukisan-lukisan, benda seni, senjata tradisional, dan buku-buku. Di lantai dasar museum terdapat kamar pribadi Basuki Abdullah. Anda dapat menemukan koleksi pribadi Basuki Abdullah, termasuk pakaian-pakaian beliau. Selain sebagai tempat beristirahat, Basuki Abdullah menggunakan kamar ini untuk berdoa dan membaca. Di lantai 2 Anda akan melihat lukisan-lukisan Basuki Abdullah yang terbagi dalam beberapa tema. Di antaranya yaitu tema pemandangan alam, tema manusia, potret model, dan tema abstrak. Basuki Abdullah dikenal ahli dalam membuat lukisan potret. Beberapa tokoh dunia pernah menjadi subjek dalam lukisannya, mulai dari Tien Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, Imelda Marcos, Mahathir Muhammad, dan masih banyak lagi. Museum Polri terletak di Jalan Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Museum ini diresmikan tanggal 29 Juli 2009 dan menjadi pusat sejarah perjuangan polisi Indonesia. Memasuki museum, Anda akan melihat sebuah patung polisi, karya Dolorosa, salah seorang maestro perupa Indonesia. Patung ini menyimpan gagasan abstrak tentang era baru bagi polisi Indonesia. Berbagai jenis senjata turut dipamerkan dalam Museum Polri. Pada masa Perang Kemerdekaan, senjata ini digunakan oleh prajurit polisi untuk memukul mundur pasukan Jepang dan sekutu dari bumi pertiwi. Di sini terdapat pula serangkaian diorama yang dipamerkan untuk menggambarkan cikal bakal polisi Indonesia. Jika sekarang kita melihat polisi menggunakan kendaraan bermotor atau mobil lapis baja saat bertugas, ternyata dulu mereka hanya menggunakan sepeda ontel. Sebagai bentuk dedikasi kepada para pimpinan Polri, museum ini menghadirkan Hall of Fame yang menampilkan gambar mantan pimpinan Polri dan kisah mereka pada saat menjabat. Salah satu yang menarik perhatian adalah sosok Hugeng Imam Santoso, Kepala Polri kelima yang menjabat pada era tahun 1968 hingga 1971. Di Museum Polri, citra baru kepolisian yang humanis ditampilkan. Tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang identik dengan hal-hal yang berbau kekerasan dan pemaksaan, Polri juga berusaha menyesuaikan zaman dan berperan sebagai pengayom masyarakat. Museum berikutnya adalah Museum Bahari. Museum Bahari terletak di Jalan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Pada masa penjajahan Belanda, Museum Bahari difungsikan sebagai tempat menyimpan hasil rempah-rempah. Saat itu rempah-rempah merupakan komoditi utama Serikat Dagang Belanda atau VOC.
Pada 1976, sentra perdagangan VOC diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta yang kemudian difungsikan sebagai tempat melestarikan, memelihara, dan menyajikan koleksi kebaharian Indonesia. Terpajang beberapa buah koleksi di Museum Bahari. Salah satu yang menarik perhatian adalah perahu Cadik Nusantara. Museum Bahari juga menyimpan perahu tradisional Papua yang berasal dari Desa Senamai, Jayapura. Badan perahu ini terbuat dari batang kayu seiba, sedangkan kedua cadiknya terbuat dari kayu sukun. Hiasan motif pada perahu melambangkan suku-suku setempat yang memiliki arti bahwa perahu tradisional Papua boleh dimiliki siapa saja yang mampu mengarungi lautan luas di Papua. Selain itu, Museum Bahari juga menyimpan gambar lukisan pahlawan nasional Indonesia seperti Teuku Umar, Cut Nyak-Dien, Sultan Agung, dan Pangeran Antasari. Museum Bahari juga mempunyai diorama cerita rakyat Indonesia. Yang paling terkenal yaitu cerita Malin Kundang dan Ratu Laut Selatan. Selain itu ada juga patung Pangeran Fathahillah yang merupakan pahlawan pembebasan Sunda Kelapa. Menyelami dunia pelayaran di Museum Bahari dapat membuka wawasan kita betapa luasnya wilayah laut Indonesia dan betapa kayanya sumber daya alam Nusantara. Semoga museum ini dapat mengetuk hati kita untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan laut itu untuk kepentingan bersama, serta melestarikan keberadaannya. Museum Nasional. Museum yang terletak di sebelah barat Monumen Nasional ini menjadi tempat wisata edukasi sejarah yang sayang jika Anda lewatkan. Patung gajah pemberian Raja Thailand di tahun 1871 yang menghiasi museum ini pada bagian depan halamannya membuat Museum Nasional juga dijuluki sebagai Museum Gajah. Berdiri sejak tahun 1778, museum yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat ini terbuka untuk umum sejak tahun 1868. Saat memasuki Museum Nasional, kita sudah dapat merasakan nuansa prasejarah yang kental. Pada lantai dasar terdapat berbagai macam koleksi benda-benda antik seperti arca sejarah, benda-benda arkeolog, keramik, dan tekstil zaman dahulu. Koleksi benda penuh nilai sejarah ini juga tidak terlepas dari koleksi buku-buku sejarah dan permusiuman. Museum Muhammad Husni Tamrin dulunya merupakan rumah tinggal Muhammad Husni Tamrin dan istrinya. Kemudian dihibahkan untuk pergerakan nasional Indonesia menuju kemerdekaan. Rumah ini sempat menjadi pusat perhimpunan aktivitas politik di Batavia, atau lebih dikenal dengan Gedung Permufakatan. Memasuki museum ini banyak terpajang dokumentasi perjuangan Muhammad Husni Tamrin, kiprahnya sebagai tokoh pergerakan nasional yang diawali sebagai tokoh perhimpunan atau perukunan kaum Betawi. Dalam museum ini tersimpan rapi barang peninggalan Muhammad Husni Tamrin, seperti sepeda ontel dan alat musik khas Betawi. Selain itu, beberapa furniture khas Betawi juga tertata rapi di museum ini. Koleksi lain yang ada di museum ini antara lain delman, baju Betawi, pakaian penari Betawi, dan kereta jenazah. Kereta jenazah ini dulunya biasa digunakan untuk prosesi pemakaman pada zaman Belanda. Beberapa tokoh perjuangan Indonesia juga pernah menggunakan kereta ini. Museum Bank Indonesia terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 Jakarta Barat di seberang Stasiun Beos Kota. Museum ini menempati area bekas gedung Bank Indonesia Kota yang merupakan cagar budaya peninggalan Diafas Bank.
Arsitektur gedung ini beraliran neoklasikal, dipadu dengan pengaruh lokal. Gedung ini dibangun pertama kali pada tahun 1828. Di museum ini terdapat ruangan peralihan. Ruangan ini berisi permainan interaktif yang menggunakan proyektor khusus dengan serangkaian mata uang melayang yang dapat ditangkap oleh pengunjung. Selain ruang peralihan, ruangan selanjutnya yang menjadi salah satu tujuan favorit di gedung ini adalah ruangan sejarah Prabank Indonesia. Semua itu digambarkan lewat peta kuno yang cukup panjang, hampir menutupi semua dinding ruangan sejarah Bank Indonesia. Di antara berbagai ruangan yang telah dilalui, ada satu ruangan yang paling diminati oleh pengunjung, yaitu ruangan numismatik. Di ruangan ini ditampilkan sejarah uang dan contoh-contoh uang yang pernah ada di Indonesia, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Termasuk juga koleksi uang kuno dari zaman kerajaan-kerajaan. Bagaimana pemirsa? Menarik ya? Perjalanan kali ini ke museum-museum di Jakarta. Selain menambah pengetahuan dan memperluas wawasan kita, mengunjungi museum juga dapat membuat kita mengagumi sejarah bangsa kita dan menyegarkan pikiran. Sampai di sini dulu program Pustaka Daai. Semoga dapat memberi manfaat kepada pemirsa. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.